adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tetap sehat dan sukacita kan? Ayo, tunjukkan sukacitanya kepada Tuhan. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Aduh, senang sekali kakak berjumpa dengan adik-adik. Adik-adik, minggu ini ibadah sekolah minggu masih di rumah ya. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap semangat dan sukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Novita akan menemani adik-adik untuk beribadah di rumah hari ini. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ayo, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan kita akan berdoa masing-masing, dan doa bersama akan dipimpin oleh kakak. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan hari ini, sehingga kami tetap sehat dan semangat untuk beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami, agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin ibadah hari ini, pimpinlah hati dan pikiran kami Tuhan, serta ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bersuka cita dengan bernyanyi Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang kedua pada hari ini adalah jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin pada benda-benda bermakna atau sakti. Adik-adik, setelah kita belajar hukum Taurat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Yuk kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bahasa Bataknya, jadi ninama madok nasida, lao mahamu tuliat portibion, jami tahon hamuma barita naulii, tunasa natinopa. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah adik-adik,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Hari ini Amang Pendeta bersuka cita bisa bertemu dengan adik-adik di dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Amang Pendeta berharap adik-adik semua, anak-anak Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin sehat-sehat selalu dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus dulu sekarang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Amang Pendeta akan membacakan untuk anak sekolah minggu sekalian. Adik-adik sekalian boleh mengikutinya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya,
Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik sekalian, apakah kita pernah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayo, siapa yang pernah mendengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, pastilah adik-adik sekolah minggu sudah pernah mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan tunduk kepada Tuhan serta setia. Jadi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selalu mencintai bertemu dengan Tuhan, selalu berdoa dengan Tuhan, dan selalu takut akan Tuhan. Ayo, coba angkat tangan. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang sering membaca Alkitab? Ayo angkat tangan. Siapa? Ya, bagus ya. Buat yang sering membaca Alkitab, harus tetap membaca Alkitab. Dan dari Alkitab itu kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Yang sering berdoa siapa? Ayo, yang sering berdoa. Ya, banyak juga anak-anak sekolah minggu yang sering berdoa ya. Dan kalau kita berdoa, adik-adik tahu nggak? Ketika kita berdoa, kita itu sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi, semakin sering kita berbicara dengan Tuhan, maka kita pun pasti akan semakin mencintai Tuhan. Abang Pendeta yakinlah, anak-anak sekolah minggu pasti rajin berdoa di rumah dan rajin juga membaca Alkitab. Dan rajin juga ke sekolah minggu ya, supaya nanti adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Sekarang Abang Pendeta mau menceritakan dulu tentang bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menerima hukuman dari Nebukadnezar. Ada yang tahu siapa Nebukadnezar? Ayo, siapa Nebukadnezar? Nebukadnezar adalah raja orang Babel. Jadi Nebukadnezar adalah raja yang menguasai Yerusalem dan dia
memiliki wajah yang sangat kejam seperti ini. Nah, jadi ini Nebukadnezar, dia begitu kejam wajahnya dan dia menganggap dirinya seperti Tuhan. Dia mau supaya orang-orang menyembah, padahal nggak boleh ya adik-adiknya. Hanya Tuhan yang patut untuk disembah. Ya, ini datang Nebukadnezar, dia mau supaya dia disembah. Tidak boleh, harus semua orang menyembah saya, kata Nebukadnezar. Terus apa yang dia lakukan? Dia membuat patung yang begitu tinggi. Dia membuat patung emas. Dia membuat patung ini sangat tinggi supaya semua orang-orang menyembah patung ini. Dan tidak boleh seorang pun untuk tidak menyembah. Dia membuat perintah supaya semua orang harus menyembah. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan prajuritnya. Hai prajurit, sekarang kamu pergi ke semua tempat dan perintahkan setiap orang-orang harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Anak sekolah minggu mau nggak menyembah patung Raja Nebukadnezar? Enggak ya? Ya, jangan disembah patung. Jadi nanti kalau kita menyembah patung berarti kita sama dong seperti Raja Nebukadnezar. Jadi ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya semua orang menyembah, banyak sekali orang yang menyembah untuk takut kepada Nebukadnezar. Mereka semuanya takut. Nanti kalau mereka nggak menyembah patung Nebukadnezar, mereka dihukum. Akhirnya mereka beramai-ramai pergi untuk menyembah patung Nebukadnezar. Akan tetapi adik-adik, ada 3 orang yang sama sekali nggak mau. Mereka nggak mau. Kami nggak mau menyembah patung Nebukadnezar. Tidak patut. Kami tidak mau menyembah dia. Itu siapa Nebukadnezar? Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan kami yang luar biasa. Hanya dia yang kami sembah. Tahu nggak siapa ketiga orang itu? Ayo, siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini yang tadi yang cinta Tuhan ini, mereka nggak mau menyembah patung Nebukadnezar. Akan tetapi ketika raja mendengar mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, akhirnya Nebukadnezar pun sangat marah. Panggil ketiga orang itu ke sini. Saya mau menghukum mereka. Saya akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Lalu prajurit-prajurit pun membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke hadapan Nebukadnezar. Lalu ketiga pemuda ini, mereka tetap juga tidak mau walaupun raja sudah marah. Walaupun Nebukadnezar sudah marah, tetapi mereka nggak mau menyembah. Lalu datang Nebukadnezar. Pengawal, ikat semua mereka dan masukkan ke api yang menyala-nyala. Itu tahu kan? Ada anak sekolah minggu yang pernah kena api tangannya? Ayo, kalau kita pegang api panas apa enggak? Panas ya. Kalau kita pegang api, kita bisa terbakar, badan kita bisa hancur. Lalu Nebukadnezar pun memerintahkan prajuritnya dan Sadrak, Mesak, Abednego pun dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Mereka diikat, lalu mereka dimasukkan ke dalam api. Luar biasanya, tahu nggak? Ternyata ketika mereka di dalam api yang menyala-nyala itu, Tuhan memerintahkan malaikatnya. Tuhan menyuruh malaikatnya supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Dan ketika itu dilihat, maka prajurit-prajurit itu pun ketakutan dan mereka melaporkan kepada Nebukadnezar. Raja, mereka tidak terbakar. Dan ketika raja melihat mereka tidak terbakar, akhirnya raja pun memanggil keluar. Sadrak, Mesak, Abednego, mari keluar. Kalian benar-benar setia kepada Allahmu.
kalian benar-benar takut kepada Allahmu sehingga kalian tidak terbakar. Oleh karena itu, mulai saat ini tidak ada yang boleh menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Raja Nebukadnezar yang tadi begitu kejam, Raja Nebukadnezar yang tadi tidak percaya kepada Tuhan, ketika dia melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, Raja Nebukadnezar pun bertobat. Luar biasa ceritanya, ya. Sekarang Abang Pendeta mau mengajak kita melihat apa yang harus kita lakukan dari cerita tersebut. Apa yang mau kita ambil dari cerita tersebut? Ayo, yang pertama, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Apalagi sekarang ya, sekarang kan di mana-mana ada corona, semua orang takut corona, di sana corona, di sana corona, semua ada corona. Tapi anak sekolah minggu harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya si corona itu bisa segera hilang dari Indonesia ini, supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin sehat selalu, tidak ada yang penyakit corona menyerang tubuhnya, tapi anak-anak sekolah minggu semuanya sehat-sehat. Itu yang pertama, harus setia ya, setia kepada Tuhan. Yang kedua, Abang Pendeta mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk selalu mencintai firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu untuk selalu mencintai firman Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu lupa untuk membaca firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan itu kita bisa dikuatkan. Apalagi di masa corona seperti ini, adik-adik sekolah minggu daripada di rumah main game terus, daripada di rumah nggak tahu ngapa-ngapain, mending kita semakin perbanyak tuh baca Alkitab. Dibuka Alkitabnya, kita semua semakin rajin membaca Alkitab. Nanti setelah coronanya hilang, kita kembali ke sekolah minggu. Kakak-kakak guru sekolah minggunya akan senang melihat anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin sudah pintar-pintar, ya. Jadi kita itu harus semakin rajin membaca Alkitab. Jadi kita itu harus semakin bersukacita dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Abang Pendeta mau mengatakan, jangan pernah tunduk kepada apapun. Jangan pernah mau menyembah apapun kecuali Tuhan, ya. Jadi ketika ada pun yang menakut-nakuti kita, ada yang memberikan ancaman kepada kita, jangan mau. Kita itu hanya menyembah Tuhan kita. Kita itu hanya mau tunduk kepada Tuhan kita. Jadi kalau tunduk kepada Tuhan, selanjutnya bagaimana Abang Pendeta? Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada guru. Ini harus diingat. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, maka kita harus menghormati, mendengarkan perintah dari pemerintah kita. Jadi anak-anak sekolah minggu juga kalau dibilang pemerintah kita, kalau keluar pakai masker ya. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus pakai masker. Anak sekolah minggu harus rajin cuci tangan ya, harus rajin cuci tangan. Anak sekolah minggu harus makan makanan yang bernutrisi ya, harus banyak makan yang bernutrisi. Harus menjaga kebersihan, harus rajin mandi. Harus banyak-banyak istirahat ya, harus istirahat. Itu yang dikatakan pemerintah kita. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah kita. Yang kedua tadi kepada orang tua, apalagi orang tua. Orang tua itu harus kita dengarkan, harus kita sayangi, nurut kepada orang tua. Kalau disuruh mandi, mandi. Kalau disuruh makan, makan. Kalau disuruh tidur, tidur. Itu anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Tunduk kepada orang tua. Begitu juga kepada guru sekolah minggu, guru di sekolah. Kita harus tunduk. Nggak boleh melawan mereka. Nggak boleh kita itu membenci mereka. Nggak boleh.
guru sekolah minggu, guru di sekolah, semuanya adalah orang-orang yang mengajari kita. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, adik-adik sekalian mencintai Tuhan, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua, guru, dan pemerintah, maka Tuhan pun akan melindungi kita. Adik-adik sekalian, tetap bersukacita, jangan takut, tetap setia di dalam Tuhanmu, ya. Setia sampai akhir. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka, dan begitu juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu ini supaya menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Berkati Tuhan para orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak sekolah minggu ini, supaya melalui para orang tua, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus pun boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu berdoa untuk kondisi di tengah-tengah dunia ini, di kondisi di tengah-tengah negara kami. Biarlah wabah virus corona yang masih saja menjadi ancaman di tengah-tengah kehidupan kami, kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada para dokter, kepada para medis, kepada para ahli untuk menemukan obat, untuk menemukan vaksin supaya virus corona ini bisa hilang dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Nah adik-adik, ini dia kesimpulan firman Tuhan minggu ini. Temanya Tuhanku hebat. Ayatnya Daniel 3 ayat 24-29. Apa yang kita pelajari? Pertama, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hebat. 2. Tuhan akan selalu bersama kita saat senang maupun susah. 3. Saya mau tetap percaya dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan memperkenankan anak-anak di kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Itu artinya ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dapat mengerti firman hari ini kan? Dan dapat melakukannya, bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat dan berkuasa. Jadi, jangan takut lagi ya. Nah adik-adik, saat ini kita akan mengerjakan aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitas minggu ini? Yuk kita lihat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Seperti ini contohnya. Gimana sih cara membuatnya? Pertama, kita siapin dulu yuk alat dan bahannya. Bahan dan alat yang diperlukan adalah pulpen dan pensil warna atau krayon, kertas, penghapus, gunting, dan penggaris. Cara membuatnya, adik-adik diminta untuk membuat sebuah pola gambar persegi dengan ukuran panjang 12 cm dan tinggi 15 cm. Kalau sudah, adik-adik dapat menggunting pola tersebut mengikuti garis yang ada. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Bila sudah digunting, adik-adik dapat melipat kertas tersebut seperti contoh berikut ini ya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Bila sudah selesai dilipat, di bagian dalam lipatan tersebut, adik-adik diminta untuk menuliskan yang pertama, tema dan ayat cerita di hari ini, Tuhanku hebat dari Daniel 3 ayat 24-29. Lalu yang kedua, ayat dari Daniel 3 ayat 28a. Bunyinya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Lalu, untuk bagian luar lipatan, adik-adik diminta untuk menuliskan yang pertama, nama, marga, dan boru, serta kelas. Lalu, adik-adik diminta untuk menggambar api dan 4 gambar. Yang pertama, Tuhan Yesus, Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Seperti contoh yang berikut ini ya. Bila sudah selesai, adik-adik diminta untuk mengirimkan 2 foto ke grup kelasnya masing-masing. Yang pertama, foto adik-adik dengan hasil karya aktivitasnya. Yang kedua, hanya foto karya aktivitas adik-adik saja. Untuk tali atau pita seperti contoh berikut ini hanya opsional saja ya. Kalau adik-adik punya tali atau benang atau pita, adik-adik bisa menambahkannya sebagai hiasan untuk pembatas Alkitab tersebut. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, ini dia adik-adik hasil karya aktivitas sekolah minggu kita hari ini. Sudah jadi, yaitu pembatas Alkitab. Kalau sudah jadi, pembatas Alkitabnya dapat diletakkan di dalam Alkitabnya masing-masing ya. Untuk adik-adik Horong 1, kelas A, B, dan C, bisa minta tolong sama mama papa ya untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi.